Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, hari ini aku mau review sedikit tentang film Keluarga Super Irit. Di sini ada yang udah nonton? Buat kalian yang udah nonton, kalian pernah notice nggak sih kalau di Keluarga Super Irit itu si anaknya itu tenang banget, kayak terlalu penurut. Kayak ada di beberapa episode si anak itu lagi di luar terus ngeliat jajanan, tapi dia cuma diem, padahal kelihatannya kelihatannya anteng banget, good vibes gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, itu sebenarnya bukan soal sifat loh, tapi itu soal kebiasaan yang udah dibentuk dari kecil. Karena di video ini aku lagi nggak mau bahas soal hematnya orang tuanya, tapi yang mau aku bahas itu apa yang terjadi di kepala anaknya. Let's talk psychology but in a chill way. Jadi kalau menurut Freud, di dalam diri kita itu ada 3 suara loh. Yang pertama id, super ego, dan ego. Nah kalau id itu diibaratkan suara yang bilang aku pengen, aku mau ini, aku mau itu. Sedangkan super ego itu suara yang gak boleh, kamu harus hemat, kayak suara yang menentang gitulah ya. Nah terus yang terakhir itu ada ego. Ego itu sebenarnya posisinya itu jadi penengah. Tapi masalahnya di film Keluarga Super Irit ini, suara nggak bolehnya itu kadang lebih kenceng daripada egonya. Ingat gak ada adegan dimana si anak itu minta jajanan kecil tapi sama orang tuanya dibilang gak boleh, masih ada di rumah. Itu kelihatan sepele sih, tapi sebenarnya itu ngajarin satu hal, yaitu don't ask. Nah lama-lama si anak itu jadi gak pernah minta, bukan karena gak pengen, tapi karena dia udah kebiasaan nahan. Nah kalau di dalam psikologi itu dinamain represi. Ada juga adegan pas anaknya ikut belanja, tapi dia diem aja nggak ikut milih-milih. Bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia udah mikir kalau misalkan aku pengen, pasti dilarang. And that hit close to home. Karena sebenarnya dari kita itu masih banyak yang hidup dengan kata-kata, kamu harus ngertiin orang tua udah pusing mikirin ini, mikirin itu. Jadinya kita sebagai anak kayak pengen, tapi setiap kita lakuin sesuatu kita ngerasa bersalah abis itu. Dan akhirnya pas si anak udah gede dan udah punya uang sendiri, si anak jadi punya pikiran, akhirnya aku bisa beli ini, akhirnya aku bisa beli itu, dulu gak pernah nih keturutan beli ini. Dan kadang tuh bisa jadi over, bukan karena rakus, tapi karena keinginan yang lama ditahan dan akhirnya bisa merasa aman. Jadi kadang orang-orang mikir si anak itu terlalu rakus, terlalu boros. Sebenarnya orang tua di film itu tuh nggak jahat. Di film itu kan orang tuanya sering bilang ini demi masa depan. Nah itu bener, niatnya baik, tapi tanpa sadar anaknya nggak diajarin buat cara mengontrol keinginan. Kalau menurut Freud, yang dibutuhin itu bukan larangan terus-menerus, tapi ego yang harusnya lebih dikuatin lagi. Artinya apa? Artinya kita diajarin buat bisa nikmatin tapi tahu kapan harus stop. Jadi Keluarga Super Irit itu bukan cuma soal tapi soal anak yang dari kecil menahan terlalu banyak. Disclaimer, aku bikin video ini bukan buat nyalahin orang tuanya loh ya. Tapi aku mau mengedukasi kalian supaya pola ini tuh gak keulang ke anak kita nanti. Kalau dari kalian ada yang relate gak ya sama video ini? Kalau ada, boleh share, like, dan komen. See you!